Yang saya hormati pula serta seluruh peserta pelatihan entrepreneurship yang saya banggakan sekaligus saya cintai. Perlu kami laporkan harapan Bapak Lurah serta Dinas Perhubungan Desa bahwa sesuai tema HUT TPD yang ketiga. Saya ngaranin pemucuk LPD kalau misalnya kesulitan ya ngaranin LPM atau Tuhan hubungan yang hormati dan pemucuk Taruna pemucuk Basikian Yowanto Desa Berhubungan Sabtu Lalu dan yang hormati Niki Wentan Paikatan Perhubungan ada dan kedinasan mangga dinas belum mangga dinas yang mengatakan niki Wentan tutor niki panjenengan asiko yang sering manggil beliau soalnya mangkejut gitu baik niki dari Pak Yowanto Ramon atau Wentan tadi dan sah karyawan-karyawati LPD yang Gigi Desa Adat nanti kita kembali menyampaikan kira-kira wantah nomarian saling utama pisan sekali Tri kita karena dari Desa Adat ini wantah memagi tentang layanan nanti sekarang ini memagi nalar sambung memagi sambung sembilan bakso sambung jenis nanti makin pawongan jadi pelemahan kan sambung dari kesalahan ini yang pawongan mungkin ini diragu maduwe sape maduwe kesadaran LPD nanti bantah ini kerjasama sama project bisa nalar yang pelayanan yang pembidangan diragu maduwe pulau-pulau itu bantah nalar ini kerjasama kesalahan atau iragu LPD ini sama banyak kontribusi mawinan reng yang ini tidak sini contoh pusat dari desa itu sampai menjadikan dari batur harus menjadikan satu desa mungkin tawanannya dari pawongan memiliki wadah mengenai tidak kalau kalau memiliki Wano banyak jadi manggil kecincang di program saling terus sekali itu tadi komentar acara waktu sami ini probeyo ini teman-teman mungkin dorong kita sami dorong LPD mampus sebelah kuasa bencang boleh kira-kira saya mau desa dengan sampai
sekali atau yang mau saudara mata dosa tadi tahu tadi juga akan berbeda sami mengerti jika masuk membantu menata lingkungan dan lingkungan kawinan mungkin sahabat-sahabat lalu itu dari mata sami peminat dan sebenarnya dari bagian pendidikan keamanan entrepreneurship ini artinya bagaimana kita masyarakat ini punya kemampuan mengelola usaha supaya menjadi masyarakat yang mandiri dalam bidang ekonomi khususnya. Ini luar biasa ini sangat bagus. Kawinan ini PD semua yang membiayai termasuk nanti kalau sudah selesai mengikuti pendidikan ini nanti akan menjadi binaan langsung dari MPD. Binaan ini baik itu dari sisi yang penting komunikasikan ya asal bodoh usah ini menang malah bahkan kau cuma kagak ini konsultor itu sudah berhalangan pada masa itu luar biasa teman-teman makin sangat sukses banyak memimpin perusahaan besar. Kalau ini Pak Nyoman yang tadi dengar langsung ini sukses di bidang usaha kita kuliner ala Jepang apa namanya takoyaki. Nah ini sukses juga punya lapak kita order dari nol ya dari nol di depan raja langsung membuka kita nanti sekarang itu nah sejenis emperan lah dari kecil-kecilan takoyaki ya tapi kan tidak hanya langsung juga sistemnya yang pakai online. Nah online itu yang banyak mereka sehingga berkembang makin menjual produk franchise namanya. Kalau menjual produk itu aja bisa mendapatkan satu kata satu orang membeli bisa mendapatkan ratusan 125 kalau membeli franchise-nya 4 teman. Itu contoh salah satu contoh kita punya kelompok yang sukses. Kalau ini berkembang terus nanti pengusaha besar nanti ikutilah teori ini ikuti nanti dan jangan berhenti sampai di sini. Setelah pendidikan dapat berhenti lanjutkan ada sama ini sebagai banyak punya modal ahli kita disebut loh yang mewakili dilaporkan Pak Ade tidak ada yang lanjut di usaha dia tidak punya modal kalau dibantu dia yakin Pak LPD ini sangat responsif terhadap perkembangan yang ada pastinya lagi untuk usaha yang jadi ini mengajikan bagian supaya kita menjadi usaha dan bisa berdiri tidak tergantung pada usaha lain. Nanti kalau bukan mereka setelah kita punya produktivitas yang tinggi, kita menciptakan kerja sendiri. Kaya saya beliau menurun sebagai pembuatnya di jasa pemerintah untuk karena satu saja beliau itu sangat kita saya kayak satu bagaimana yang sini kemudian sekaligus pada pagi hari ini tadi saya ini pelatihan entrepreneurship kewirausahaan Dewan Osu di sana dengan dia buka sekaligus ini dibuka dengan hitungan 3, 2, 1.
presentasi masing-masing kelompok menunjukkan produk yang akan dijual. Sesi keempat, tanggal 2 Juni tahun 2024, jam 9.30, presentasi dari masing-masing kelompok atas hasil penjualan selama seminggu. Dan di sesi kelima, tanggal 9 Juni, pada saat perayaan Puter Wedding yang ke-35, yaitu ada jalan santai sekaligus peserta pelatihan akan melakukan penjualan masing-masing kelompok dalam booth yang akan disiapkan oleh pihak HSUD. Nah, itu rangkaian pelatihan yang akan kita lakukan. Nah, mohon juga kepada peserta pelatihan agar betul-betul fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh para mentor agar apa yang menjadi tujuan dari pelatihan ini dapat tercapai, yaitu terbangunnya wirausahawan muda di Bendungan mengikuti jejak melanda. Waktu itu kita semua tahu sedih banget. Nah, pada saat itu sebetulnya saya sudah pensiun di bulan Agustus 2021. Kemudian saya istirahat sebentar. Tahun 2022 awal saya bekerja kembali, ya, bisa bekerja kembali. Kemudian sekarang posisi saya adalah namanya klaster general manager. Jadi saya ngekos di Sanur, tapi sebenarnya saya juga produk dari Jamu dan di Perawatan di tempat yang terpilih di Perawatan. Jadi ada 3 hotel di bawah naungan saya, dan ada 16 hotel yang ada di Perawatan. Nah, jadi dengan para pengalaman saya juga. Jadi saya mohon percaya sama dan Mr. Franco ya. Jadi kami memulai usaha tahun 2017 pada bulan Juni, dan di sana sama pula sebenarnya kami, saya pribadi sebagai direktur dari CPC Indonesia di Surabaya dari tahun 2010 sampai hingga saat ini, kami membidangi produksi TPK kalau di sini 2013 itu ekspor setiap 3 minggu sekali. Sampai saat ini masih berlangsung dari tahun 2010. Cukup pusing juga menangani 2 usaha. Itulah kita sebagai anak muda harus bisa mempunyai pikiran bahwa harus keluar dari zona nyaman. Ya, maka dari itu adik-adik seluruhnya yang ada di sini adalah harapan kami yang ikut membentengi perekonomian lokal kita. Jadi semangat latihan wirausaha yang disupport oleh LPD Desa dan terima kasih. Ada saya beberapa itu dari mana? Ada di desa Senta, di kampung di sini. Ada dari mana bu? Kesanggaran deh. Oh Sanggaran. Terus dia dari dekat sini. Terus itu di belakang ada dari mana? Aksi musik ya. Namanya Kerasu. Kamu tuh? Oke, disuruh masuk karena kita materinya sudah kita mulai ya. Jadi saya berharap nanti adik-adik, ibu-ibu semua itu bisa menyelesaikan sesi 4 sesi yang akan kita laksanakan, sehingga nanti di hari terakhir sesi terakhir
bisa berjualan di komunisan. Nanti di situ akan ada anniversary-nya atau ada ulang tahunnya LPD. Kita nanti diberikan kesempatan yang masing-masing kelompok ada satu buku. Diberi kesempatan untuk belajar berjualan. Ya. Jadi saya berharap dari sesi pertama, kedua, dan sampai sesi terakhir, semua sesi kita ikuti dengan baik. Ya. Karena di situ banyak sekali mengandung ya teknik-teknik, kemudian celah-celah di mana Anda bisa membangun usaha dengan baik. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu aja bisa datang, ya nanti kenapa bisa datang gitu ya. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Nah, bisnis plan atau perencanaan sebuah usaha. Ya. Jadi maaf saya pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, kita belajar juga bahasa Inggris ya. Ya. Jadi to get started. Jadi kalau Anda mau memulai, berhenti bicara, kita lakukan saja. Ya, kita lakukan saja. Kemudian anything is possible. Ya. Jadi jangan berpikir, jangan pernah membatasi diri Anda. Nah, kita lakukan ini salah satu latar belakangnya adalah ya, kita lakukan ini salah satu latar belakangnya adalah kalau misalnya daripada pesanggaran, ya, itu kan dekat sekali dengan perusahaan. Nah, kemudian dekat sekali dengan pelindung. Jadi coba kita lihat, pelindung itu adalah proyek yang luar biasa besar. Di Pulau Serangan dulu ada namanya BTID, Bali Turtle Island Development. Sekarang Bali Turtle Island Development itu berubah menjadi Bali Kura-Kura. Tetapi BTID itu masih punya saham di situ. Ya. Nah, itu proyek termasuk di dalam kawasan ekonomi khusus. Ya, dia masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Itu nilai proyeknya 106 triliun. Kebayang ya, 106 triliun itu seberapa besar sih? Mungkin mobil bos gede-gede aja udah penuh duitnya. Kalau duit bener ya. Nah, jadi kita harus berpikir, itu ada istilah multiplier effect. Pelindung akan membawa banyak sekali multiplier effect. Nah, kami di salah satu Buddha itu sudah membentuk juga kooperasinya. Nah, jadi kita akan mengantisipasi daripada kemungkinan bisnis yang akan bisa kita jalani. Hanya 106 triliun. Nah, kebetulan saya kenal dari beberapa penguasa di situ. Artinya orang nomor satunya di Bali Kura-Kura itu. Kalau Anda kenal suka nonton Manchester Indonesia, Pak Dato William, nah itu beliau sekarang sebagai kepalanya di situ, di bawahnya Pak Erik, dan juga kawan saya sama-sama modal. Jadi kita bisa bayangkan berapa kemungkinan lapangan kerja yang akan muncul, berapa kemungkinan sektor informal yang akan bisa bergerak. Ini tidak dalam waktu 1 atau 2 tahun, tetapi mungkin menjadi kalau ada yang sudah menikah, gitu kan? Jadi nanti mungkin di situ. Tapi harus kita jaga, jangan sampai nanti kita menjadi penonton di desa kita sendiri. Kita ini istilahnya apa ya? Desa penyangga. Ya, kita desa penyangga. Nah, kenapa saya berdiri di sini? Ya, Anda kenal namanya, pernah mendengar namanya Jack Ma? Pernah ya? Jack Ma itu punya apa? Alibaba. Alibaba sesungguhnya dari mana? Dari Irak ya. Jadi 1001 malam, ya. Nah, tetapi nama Alibaba itu kemudian dipakai oleh Jack Ma. Nyata di dalam kehidupan juga sambil bekerja, jadi anak-anak tunggal akhirnya itu. Baik, kita beri tangan untuk itu baik. Ini yang namanya bisnis. Ya, untuk yang sedang bekerja,
bisa follow the leader atau tiru pemimpinnya, hal-hal baik segera diterapkan secara konsisten. Begitu juga untuk yang sudah memulai usaha, kuncinya adalah beradaptasi terhadap perubahan. Oke, nah sebagai perkenalan, ya, nama saya Komang Prayasa, asalnya dari Banjar Karangsuntungan. Saat ini usia saya menginjak umur 40 tahun. Ya sudah umurnya dan tidak boleh tidak bercanda ya. Jadi saya mulai usaha tahun 2017 di emperan di Banjar Karangsung. Kemudian jauh di tahun sebelumnya tahun 2010 juga sudah mulai usaha dengan partner saya orang Jepang di bidang karoseri 15, dan cukup juga membuat saya sendiri sibuk mengatur waktu antara yang di Surabaya dengan yang di Bandung ini. Kemudian sebelum di bidang kuliner, sebenarnya saya pernah menjual sendal yang bergaya Jepang, tetapi sempat gagal ya selama 1 tahun sempat gagal. Akhirnya dari pengalaman dari ilmu yang saya dapatkan di bidang kerajinan itu saya terapkan di bidang kuliner dan ternyata berjalan dengan bagus. Oke, berikutnya ya, itu marketing. Jadi sebelum Anda membuat marketing, siapkan dulu tim Anda, siapkan dulu stok-stok Anda. Jangan sampai ketika sudah membuat promo